Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita selalu sehat dan semangat berkat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat ini, saya sedang dalam proses mengikuti sertifikasi dosen gelombang 1 yang diselenggarakan oleh Kemendikti-Saintek tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Ufia Putri Adiati, MPD, dosen tetap Program Studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ilmu Pendidikan dan Pengetahuan Sosial, Universitas Indraprasta PGRI Jakarta. Sebagai seorang dosen, saya memiliki tanggung jawab untuk menjalankan Tridharma perguruan tinggi, yaitu diantaranya adalah bidang pengajaran. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Statistik Deskriptif. Pada semester 4, tahun ajaran 2024-2025 dengan bobot 3 SKS. Adapun deskripsi mata kuliah statistik deskriptif, yaitu mata kuliah ini membahas mengenai ruang lingkup statistik deskriptif yang terdiri dari pengolahan data, perhitungan gejala pemusatan, letak, nilai simpangan data, pengukuran nilai kemiringan dan keruncingan data, angka indeks, analisis tren, korelasi linear sederhana, regresi linear berganda, yang diharapkan dapat bermanfaat bagi mahasiswa dalam melaksanakan penelitian, baik bidang pendidikan maupun ekonomi, serta dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari, terutama di dunia kerja dalam hal pengambilan keputusan berdasarkan pengolahan data secara tepat. Perkuliahan statistik deskriptif dilakukan dengan pendekatan hybrid learning, yaitu perpaduan antara pembelajaran luring dengan tatap muka secara langsung di kelas dan pembelajaran daring melalui platform Learning Management System Unindra, yaitu lms.unindra.ac.id. Mahasiswa dapat mengakses materi perkuliahan, mengunduh RPS, modul pembelajaran, membuka link video pembelajaran, membuka platform digital, komunikasi melalui forum, serta mengunggah tugas secara online. Sementara untuk diskusi interaktif membahas soal, studi kasus, dan presentasi dilaksanakan secara langsung di kelas. Metode pembelajaran yang saya terapkan mengacu pada implementasi DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Delivery menekankan pada bagaimana saya menyampaikan materi kepada mahasiswa melalui metode pengajaran yang inovatif untuk membuat pembelajaran menjadi menarik dan efektif, yaitu direct instruction, di mana saya berperan aktif menyampaikan materi, memberikan contoh, dan membimbing mahasiswa dalam mengerjakan latihan soal. Selain itu, saya juga menyampaikan materi pembelajaran dengan membuat video pembelajaran berupa tutorial cara mengerjakan soal yang saya unggah pada platform YouTube, sehingga sebelum memulai pembelajaran, mahasiswa diwajibkan untuk mempelajari terlebih dahulu dengan menonton video pembelajaran dan mencatatnya di buku masing-masing sebagai bekal bahan pembelajaran. Selanjutnya, interaction menekankan bagaimana saya dan mahasiswa berinteraksi selama proses pembelajaran berupa beragam model pembelajaran, yaitu 1. Cooperative learning, di mana mendorong mahasiswa berinteraksi secara aktif dan kolaborasi antar mahasiswa untuk memecahkan masalah, berbagi ide, dan membangun pemahaman bersama. 2. Problem-based learning, di mana mahasiswa aktif mencari dan menemukan informasi serta konsep matematika sendiri, mendorong rasa ingin tahu dan kemandirian belajar. Terakhir, assessment, di mana saya melakukan penilaian kepada mahasiswa bagaimana hasil belajarnya dengan tugas individu, tugas kelompok, kuis, UTS, dan UPM. Untuk kemampuan akhir tiap tahapan belajar atau disebut dengan sub CPMK meliputi 1. Mahasiswa mampu menguasai ruang lingkup ilmu statistik dan jenis-jenisnya, konsep data dan kegunaan mata kuliah statistik, baik dalam kehidupan nyata dan aplikasinya dalam penelitian. 2 dan 3, mahasiswa mampu menguasai konsep penyajian data dalam bentuk tabel, distribusi frekuensi, grafik atau diagram lingkaran, histogram, poligon, serta OGIF. 4 dan 5, mahasiswa mampu menguasai konsep perhitungan nilai tendensi sentral untuk data tunggal dan data kelompok. 6,
mahasiswa mampu menguasai konsep perhitungan nilai kuartil, desil, dan persentil untuk data tunggal maupun kelompok. Ketujuh, mahasiswa mampu menguasai konsep perhitungan nilai dispersi dan varians, simpangan data, simpangan baku, dan jangkauan antar kuartil. Kedelapan, mahasiswa mampu menguasai konsep perhitungan kemiringan dan keruncingan data. Kesembilan, mahasiswa mampu menguasai konsep perhitungan angka indeks dengan berbagai metode. Kesepuluh, mahasiswa mampu menguasai konsep data berkala dan perhitungan tren data berkala dengan metode perhitungan analisis tren, semi-average method, dan least square method. Kesebelas, mahasiswa mampu menguasai konsep perhitungan korelasi dan regresi sederhana. Ke-12, mahasiswa mampu menguasai konsep perhitungan korelasi dan regresi berganda. Ke-13, mahasiswa mampu menyelesaikan perhitungan regresi dan korelasi dengan menggunakan aplikasi Microsoft Excel dan SPSS dalam penelitian. Untuk media pembelajaran yang saya gunakan meliputi 1. WhatsApp Group, digunakan untuk berinteraksi kepada mahasiswa saat jam pembelajaran ataupun di luar jam pembelajaran mengenai materi pembelajaran, melakukan tanya jawab, serta menyampaikan informasi kegiatan pembelajaran. 2. Modul atau RPS. 3. PowerPoint. 4. Video pembelajaran berupa tutorial cara pengerjaan soal yang saya unggah di YouTube. 5. Platform digital berupa Quizzes, Kahoot, dan Mentimeter. 6. Google Meet yang semua saya kemas ke dalam lms.unindra.ac.id. Mata kuliah statistik deskriptif dibagi menjadi 16 pertemuan, yaitu pertemuan 1-7 materi pembelajaran, pertemuan 8 ujian tengah semester, pertemuan 9-15 materi pembelajaran, dan terakhir pertemuan 16 ujian pengendali mutu. Selanjutnya, materi pembelajaran statistik deskriptif yaitu 1. Konsep dasar statistik, 2. Penyajian data dalam bentuk tabel, 3. Penyajian data dalam bentuk grafik, 4. Nilai tendensi sentral MEAN, 5. Nilai tendensi sentral median dan modus, 6. Ukuran letak, 7. Dispersi dan varians, 8. UTS, 9. Skewness dan kurtosis, 10. Angka indeks, 11. Analisis tren, 12. Korelasi linear sederhana, 13. Regresi linear sederhana, 14. Regresi linear berganda, 15. Aplikasi Microsoft Excel dan SPSS, 6. UPM. Sistem penilaian dalam mata kuliah statistik deskriptif mencakup 1. Kehadiran dan tugas individu, tugas kelompok, dan kuis, juga keaktifan sebesar 20%. 2. Ujian tengah semester sebesar 30%. 3. Ujian pengendali mutu sebesar 50%. Dengan pendekatan ini, saya berupaya semaksimal mungkin untuk menciptakan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa, serta menyiapkan lulusan yang mampu berpikir logis, kritis, sistematis, dan inovatif. Selanjutnya, saya akan menampilkan video pembelajaran mata kuliah statistik deskriptif yang saya ajak. Selamat menyaksikan! Oke, kita mulai ya. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi mahasiswaku sayang. Oke, mau nanya gimana kabarnya hari ini? Baik, coba ya, cek dulu. Sehat ya? Sehat. Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Sehat. 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 Jadi sehat. Cowok-cowok nih yang mirip. Sehat ibu. Sehat. Ada nggak? Sehat. Lemes banget saya. Kenapa ini? Sehat. Tapi sehat ya. Oke. Alhamdulillah ya, anak ibu sehat semuanya. Berarti kita langsung bisa mulai belajar. Bisa. Oke mahasiswaku, sebelum kita mulai belajar, kita berdoa dulu supaya lebih semangat lagi belajarnya dan cepat mudah dipahami. Silahkan dipimpin doanya. Oke, sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan agama masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Sebelumnya kita mulai presensi dulu. Tapi bukan presensi hari ini, nggak kayak kemarin. Kan biasanya cuma dipanggil namanya hadir gitu ya. Sekarang ganti dia semangat pakai quote of the day. Jadi kata-kata hari ini.
kegagalan hari ini bukanlah akhir dari keberhasilan. Ananta, Percayalah pada dirimu sendiri, kamu lebih kuat dari yang kamu pikirkan. Dava Firmansyah, Satu pintu tertutup, pintu lain pasti akan terbuka. Never give up. Revi Ardika, Hiduplah sederhana namun penuh makna. Gita Kusmitasari, Saya Ibu, jalan hidup jadilah orang kuat karena hidup ini terlalu singkat. Angelikwi Vika, Jadikan kepahitan hidup sebagai peluang sukses dalam kehidupan kita. terima kasih anak-anak. Bagus-bagus semua kata hari ini, semoga jadi semangat untuk kita maju ke depan belajarnya nanti statistiknya biar nilainya bagus ya. Jadi semuanya datang semua. Totalnya ada berapa? 39 di sini. Oke, presensi sudah. Sekarang kita mulai belajar yuk, semangat. Semangat Bu. Oke, di sini kita pertemuan keberapa tadi? 12. Teman 12. Tentang, ada yang tahu hari ini materi apa? Oke, korelasi adalah sederhana. Jadi sebelum kita mulai, Ibu sudah nyusun yang akan kita pelajari pada hari ini adalah review materi sebelumnya ya. Tapi saya break ke dalam materi asesmen dan refleksi. Nah, coba teman nanya, siapa yang sudah belajar semalam? Ya lah, pasti harus belajar kan? Ibu kan? Jadi sebelum belajar kita kan biasanya nonton video dulu. Bisa nonton video? Korelasi? Oke, tapi sebelumnya Ibu mau nanya tentang materi yang kemarin. Masih ingat kemarin belajar tentang apa? Analisis tren. Oke, analisis tren. Coba Ibu mau nanya. Analisis tren itu ada apa aja sih? Ada dua metode. Oke, coba. Rifki. Analisis tren itu ada dua metode, yang namanya itu Lasker pakai tahun kode, ada yang tahun kode tahun ganjil sama tahun genap. Tahun ganjil itu X-nya itu min 3, min 2, 1, 0, 2, dan 3. Dan kalau tahun genapnya itu dari min 5, min 3, min 1, 1, 3, dan 5. Itu tadi yang tadi dijelasin sama Rifki tentang apa? Metode apa? Satu lagi. Ada yang tahu? Metode apa lagi? Satu lagi? Sebelum saya bisa. Senang French? Puja. Oke, kalau metode semi average itu tahun kodenya yang jumlah ganjil itu min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3. Yang genap min 2,5, min 1,5, 0,5, 0,5, min 0,5, 0,5, 1, 5, 2,5. Oke, jadi apa sih bedanya antara least square sama semi average? Coba ada bisa? Apa? Salah Saya di kode tahun genapnya Bu. Dan kalau di tahun genapnya metode semi average itu nilai tengahnya min 0,5 sama 0,5. Sedangkan kalau di metode least square-nya itu nilai tengahnya min 1 sama 1. Oke, ini ulangin bisa? Kalau di least square itu jumlah tahun genapnya itu di min 1 sama 1. Kalau di tahun ganjilnya itu 0 sama 1. Oke, semuanya pada masih paham ya? Sekarang itu mau ngetes sedikit di materi, tapi kita pakai game sebentar ya. Gamesnya pakai quizzes, coba. Nih, caranya begini ya. Nanti, lu tampilkan, muncul nggak? Yuk kalian boleh siap-siap handphonenya dibuka. Habis itu kalian nanti nanti handphone di sini. Berapa kemarin? Lihat kayak di sini. Nah, ini nanti kalian boleh klik di sini joinmyquizzes.com. Nanti ada tokennya ya, kayak token listrik ya. Oh, udah ada. 736668. Nah, nanti boleh nulis namanya, nama kalian depan ya, nggak boleh inisial. Nama depannya ini. Nanti kalau sudah langsung mulai, langsung ada kelihatan peserta. Nah, tuh Puja udah ada. Bisa? Nah,
Andin juara 2 dapat 300, berarti Andin ini dapat juara 3 200 poin ya. Gimana anak, seru nggak pakai itu? Ada kesulitan nggak dari? Oke, sekarang kita masuk ke ice break. Jadi biar suasananya agak lebih semangat. Kayaknya udah pada loyo begini, belum mulai materi. Yuk, jadi ice break kali ini pertama nanti menghitung dari sini Dika ya. Dika itu angkanya berurutan 1, 2 seterusnya. Ayo 1. Yes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 14, 15, 16, 17, 18, 12, 10. Nah, kan sudah berhitung semuanya 1 sampai 30. Nanti kalian yang sudah dihitung, ingat ya, tadi nyebutin angka berapa? Itu nanti kefokusan. Nah, nanti yang sudah ingat dari nomor berapa, nanti ibu tanya. Misalnya 2 itu angkanya jadi berapa? Berarti kalau benar, nanti clue-nya oke. Bisa? Kalau misalnya 9, ganjil. Berarti nanti clue-nya? Yes. Oke, jadi siap-siap nanti mulai ya, nanti ibu panggil. 2. Oke, langsung ngomong. 30. Yes. 25. Yes. Yes. Dulu berapa? Terus berapa lagi? 1. Yes. 30. Oke. Aduh. 33. 13. Yes. 40. 20. 20. Oke, lanjut. 22. Oke. Itu 9. Yes. 14. Yes. Yes. Oke. Oke, terima kasih. Sekarang kita mulai materi inti ya. Hari ini kita belajar tentang korelasi linear sederhana. Jadi nanti kita bahas apa itu pengertiannya. Sudah belajar kan yang di video ibu? Tujuan korelasi. Lalu nanti kita hitung-hitung korelasi itu apa. Lalu kita analisis nanti hasil hitungan dari korelasi masuk ke dalam interval yang mana. Nah, untuk korelasi linear sederhana yang akan kita pelajari itu mahasiswa mampu merancang dan melaksanakan penelitian serta menguasai metode penelitian dengan baik. Jadi nanti mata kuliah statistik ini bagian korelasi dan regresi akan menjadi bekal kalian buat skripsi ya. Skripsi di semester 8. Nah, biasanya kan sebelum skripsi itu merancang metode penelitian. Nanti ini dipakai cara perhitungan korelasi dan apalagi regresi juga. Jadi nanti kalau sudah ada skripsinya, setelah mampu menguasai konsep perhitungan korelasi, kita langsung masuk ke pengertiannya. Coba, ada yang sudah belajar kan yang di video ibu? Apa itu artinya korelasi? Coba. Oke. Korelasi itu hubungan, Bu. Hubungan apa? Hubungan dua variabel antara X dan Y. Ya, pintar. Jadi korelasi itu hubungan antara si dua ya, ada dua variabelnya si X sama Y gitu. Nah, jadi nanti apa sih tujuannya untuk mengetahui korelasi? Jadi kita biar tahu nih antara si variabel X sama Y itu ada hubungan apa enggak. Nah, hubungannya pun nanti kita cari seberapa jauh hubungannya, apakah sangat kuat atau sedang atau nanti tidak ada pengaruh sama sekali. Nah, contoh konkretnya dalam kehidupan nyata kita lihat di sini. Yang sudah di video masih ingat tentang apa? Tentang pemupukan dan hasil panen padi. Ya, hasil pemupukan dan hasil panen padi dalam percobaan ya. Iya. Nah, nanti kita lihat hasilnya antara pemupukan sama hasil panen, apakah ada pengaruh dan apakah ada hubungannya atau tidak. Lanjut, pendapatan per kapita dan pengelolaan konsumsi rumah tangga. Lalu intensitas waktu belajar dengan nilai akhir. Ada nggak hubungannya antara waktu belajar dengan nilai akhir? Selanjutnya gaya belajar juga bisa dengan nilai akhir. Lalu motivasi belajar dengan hasil ujian akhir mahasiswa. Nanti kalian kalau meneliti skripsi, misalnya kalian mau judulnya apa? Apakah bisa juga nih misalnya pengaruh motivasi belajar dengan hasil ujian akhir? Ada nggak sih hubungan antara motivasi kalian dan hasil akhirnya? Nah, nanti kita diteliti itu. Bisa pakai korelasi linear sederhana ya nanti. Sekarang kita mulai masuk ke rumusnya korelasi. Coba yang nonton video, siapa yang mau nulis rumusnya? Oke. Siapa yang mau nulis? Kita aja. Oke, coba. Terima kasih sayang. Yang bisa maju dapat nilai ya 100 ya. Nih, oke benar ya teman-teman bilang.
sesuai dari video. Jadi R atau R kecil sama dengan apa ini? Baca N kali Oke, coba ditanya. Apa itu M? Aja, apa itu M? Oke, jumlah data. Apa itu sigma? Jumlah data. Sigma. Rata-rata. Jumlah. Sigma jumlah. Ya, jumlahnya siapa? Kalau sigma X berarti apa? Kalau sigma X Y. Jumlah LC. Kalau sigma Y. Jumlah Y. Pintar. Ayo. Dia masih ingat apa itu? Ibu tanya ya. Ya. N sigma X kuadrat itu apa? Sigma X kuadrat itu kan ya, di X itu kan ada jumlah datanya, itu dipangkatin dulu jadi 2. Habis itu hasil dari dipangkatin 2 itu dijumlahin, nah itulah hasil sigma X pangkat 2. Oke, saya pintar ya. Fokus ya. Ya. Yuk kita langsung ke soal. Nah, terdapat korelasi yang sangat kuat antara hasil panen dengan keuntungan. Nah, untuk koefisien determinasi, coba ibu nanya. Kalau misalnya di sini R-nya 0,91, berarti koefisien determinasinya berapa? Ada yang bisa? Yang tadi determinasi nggak usah, yang belum. 82,1. Sampai besok, coba. Oh, oke, yuk puja. Nanti ya sayang ya. Oke, Bu. Ya, kalian masukin 0,91. Oke, coba gimana puja? Bisa dijelasin? Tadi kan kita udah jadikannya, nah kalau misalkan udah ketemu 0,91, kita hitung koefisien determinasinya R pangkat 2 kali 100%. Terus ditaruh yang tadi udah ada sana 0,91 pangkat 2 kali 100%. Terus 0,8281 kali 100%, hasilnya 82,81%. Misal dari faktor lain. Oke, terima kasih puja. Sekarang kita mulai kelompok. Ibu udah bikin kelompoknya di sini, siap-siap. Oke, sebelumnya ada yang bertanyain nggak tentang korelasi? Nggak ada? Berarti udah ngerti semua jelas? Oke, ada lagi langsung ke asesmen diskusi kelompok. Asesmen ya hari ini. Untuk pembagian kelompok, ini udah ada di sini. Kelompok 1, 2, 3, 4, masing-masing 6 orang ya. Ada juga yang 5 karena tadi. Oke, yuk. Kelompok masing-masing posisinya diatur. Berkeliling ya. Berkeliling. Kelompok 1 Hilal. Hilal. Ada di depan ya. Depan ya. Kelompok lagi. Kelompok 3 apa? Kelompok lain. Hilal. Sali. Kelompok lain tadi. Kelompok tadi asli. Tengah 1, 2, 3, 4 di mana? Sekarang kita mulai ya dari udah sesuai kelompoknya. Coba jawabnya 1 mana? Aman. 2 tadi 3 4 tadi 5 coba sekarang kita masing-masing nanti ibu kasih soal, satu soal. Setiap kelompok nanti wajib mendiskusikan apa hasilnya dan interpretasikan. Bisa? Bisa. Ibu harap nanti setiap kelompok solid ya, solid dan kompak. Jadi yang nggak bisa kasih tahu sama yang bisa cari-cari ya. Ya nggak bukan berantem ya. Oke, yuk masing-masing setiap kelompok gengnya atau geng di sini maju. Buat dapat soalnya. Jadi ini nomor soal nanti soalnya nomor berapa antara 1 sampai 7. Untuk soalnya ibu kasih di layar nanti ya. Mulai dari nomor 2. Boleh dibuka nomor berapa? Sebutin. Ya, sebutin. Nomor 6. Nah, Ibu, ini nomor 5. 4 7. 2. 3. 1. Oke, kalian tempat sekarang kita lihat soalnya. Ukuran 4 ini dari hasil ini yang kami kasih. Nah ini berarti bukan 9. Ini udah bener kayak gini sebenarnya kedua. Iya. Gimana bisa? Apa ada salah? Iya. Semangat ya. Sekarang. Kelompok berapa ini? 4. Gimana bisa? Udah ibu bisa Bu. Jadi cara permainan untuk presentasi adalah nanti
menjelaskan tentang koefisien determinasinya. Oke, nanti setiap kelompok setelah mempresentasikan hasilnya, nanti wajib ada yang nanya. Tapi kalau ada yang nanya, nanti ibu mau lempar bola. Nanti yang bisa jawab, nanti yang lempar kelompok tersebut. Bisa ya? Oke, yuk. Kita mulai. Siapa yang duluan? Oke, sekarang berarti siapa yang mau duluan kelompoknya? Kelompok 4. Silakan jelasin. Oke, keempat ya. Banyak, masih nggak? Ada yang mau ditanyain nggak? Ada, kita lempar bola ya. 1, 2, 3, 4. Pertanyaannya 0,89 itu dari mana hasilnya? Sekian, hasilnya dapat 0,89 soalnya apa? satuan. Dari Rifki. Oke, sudah semuanya presentasi hari ini ya. Sekarang kita masuk ke conclusion ya, kesimpulannya. Apa yang sudah kita pelajari hari ini? Siapa yang bisa? Wait. Oke, mulai dari sana. Itu kita udah bahas tentang korelasi linear sederhana. Korelasi itu adalah hubungan antara variabel X dan Y. Terus cara mencari korelasi persen dan determinasi. Kesimpulan kita belajar hari ini adalah tentang korelasi linear sederhana, di mana itu R kecil ya. Korelasi persen atau hubungan antara si variabel si X dengan Y. Nanti hasil si R itu kita lihat di intervalnya, apakah ada yang sama kuat, sedang, rendah. Setelah itu, jika nanti mau mencari koefisien determinasi, yaitu hasil R kecil, kita masukkan ke sini, tinggal dikuadratin kali 100. Jadi kesimpulannya berapa pengaruh antara si variabel X sama Y. Nah, nanti itu X sama Y disesuaikan dengan soal ya. Soal berbeda. Nanti apa kata-katanya? Dilihat aja. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak. Terima kasih banyak ya anak-anakku semuanya. Udah antusias belajarnya, udah aktif. Kelompoknya semuanya tadi. Kalau 1, 2, 3 begitu. Ibu harap pertemuan selanjutnya lebih aktif lagi ya. Sampai di ada salah ya. Assalamualaikum semuanya. Sekian video pembelajaran saya pada mata kuliah Statistik Deskriptif, Program Studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ilmu Pendidikan dan Pengetahuan Sosial, Universitas Indraprasta PGRI Jakarta. Semoga dapat menjadi bahan pertimbangan baik dalam proses pengajuan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.